Bab 1471. Mungkin orang-orang di luar akan berpikir bahwa aku telah diparasit oleh Bai Huang Duoshe. Jadi, untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu, Avatar Kaisar Putih harus menunjukkan kekuatan yang cukup untuk membuktikan bahwa ia belum menyelesaikan perebutan, dan masih merupakan dewa sejati, memiliki kekuatan dahsyat Kaisar Dewa tingkat ke-10. Selain itu, kali ini orang-orang kuat dari ras manusia datang dengan ganas. Tidak akan mudah bagi Avatar Kaisar Putih untuk mundur sepenuhnya. Aku mungkin akan menyerahkan menara waktu untuk sementara kepada Avatar Kaisar Putih untuk membantunya keluar dari masalah. Alasan utamanya adalah bahwa baju besi yang tak terkalahkan tidak dapat dilepas, dan paling banyak hanya dapat diubah menjadi bentuk tato. Dan benih alam semesta juga dibiarkan di kuali kekacauan. Chen Yuan juga tidak dapat menyerahkannya. Hanya menara waktu yang dapat diserahkan sementara kepada klon Kaisar Putih untuk disimpan. Di perbendaharaan rahasia dewa, semua warisan kesempatan dan keterampilan senjata ilahi telah diambil oleh Kaisar Putih. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Ini bisa menghindari banyak masalah yang tidak perlu, dan mencegah orang-orang mengetahui bahwa aku memiliki 3 artefak tertinggi dari peradaban tingkat 9 dan merasa iri. Oh, tidak, seharusnya sekarang 4. Setelah berpikir sejenak, Chen Yuan menyusun rencana. Xiao Ta, tunggu kau mengikuti klon Kaisar Putihku dan bermain-main dengannya untuk sementara waktu. Seperti ini. Segera. Seiring waktu berlalu, wilayah kerajaan Dewa Kaisar Putih menyusut. Dunia kerajaan dewa ditarik kembali dengan kecepatan luar biasa. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat sunyi senyap. Semua orang kuat dari ras tersebut siap bertarung. Perang akan segera dimulai. Pada saat ini, wilayah kerajaan Dewa Kaisar Putih telah menyusut hingga hanya menutupi atmosfer bumi. Planet biru secara bertahap muncul di mata para pembangkit tenaga kosmik. Gabungkan. Blokir ruang angkasa bumi untuk mencegah alien berteleportasi. Hari ini, berapapun harganya, aku akan membunuh pencuri asing ini. Dia tidak boleh dibiarkan meninggalkan tempat ini dengan warisan harta rahasia dewa. Sui Huang segera mengeluarkan perintah. Kami akan mengikuti perintah yang mulia. Semua yang mulia di alam semesta berkata serempak. Petik 2. Setelah itu, banyak sekali manusia perkasa turun ke permukaan atmosfer bumi, dan bersama-sama memasang susunan pengunci ruang. Boom! Diiringi suara dentuman keras. Terlihat di atas area laut segitiga Bermuda, semburan udara tiba-tiba melesat ke langit. Terlihat napas Chen Yuan berantakan, dan darah menyembur dari mulutnya keluar dari pintu masuk ruang penyimpanan rahasia dewa. Jelas terkena pukulan keras. Pada saat ini, raungan binatang buas yang mengerikan mengguncang dunia. Anak manusia, kemana kau pergi? Apakah kau pikir kau bisa diselamatkan jika berhasil melarikan diri dari penyimpanan rahasia dewa? Kau tak berdosa, aku lebih memilih menjadi sepotong giok daripada ubin. Jika aku tidak berhasil merebut rumah hari ini, aku akan menghancurkanmu. Matilah aku. Segel Fengshen, segel untukku. Sinar penghancur. Boom. Detik berikutnya, pemandangan yang sangat tragis muncul di depan semua manusia kuat dari ras tersebut. Chen Yuan baru saja melarikan diri dari ruang penyimpanan rahasia dewa penguasa, dan semua orang bertanya-tanya apakah dia telah diculik oleh ras parasit, Kaisar Dewa Alam Semesta. Kaisar Putih dari ras alien itu langsung mengejarnya. Segera mengorbankan artefak paling berharga dari peradaban tingkat ke-9, segel para dewa, dan memenjarakan serta menyegel Chen Yuan dengan kekuatan tak terbatas. Yang terjadi selanjutnya adalah Chen Yuan dengan paksa menahan pukulan dahsyat dari pembangkit tenaga tingkat ke-10 Kaisar Dewa dengan basis kultivasinya yang baru memasuki tingkat yang mulia. Sinar penghancur itu mengandung hukum penghancuran tingkat ke-7. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, banyak yang mulia alam semesta tingkat atas yang hadir tidak dapat menahan rasa dingin di hati mereka. Karena mereka tidak yakin dapat bertahan dari pukulan dahsyat seperti itu. Bagaimana Chen Yuan bisa menahannya? Detik berikutnya, Chen Yuan kembali memuntahkan darah, napasnya terhenti, dan dia sekarat. Tetapi meskipun menderita luka yang begitu parah, dia masih memegang selembar giok di tangannya, dan matanya sangat teguh. Di saat-saat terakhir, seolah-olah telah mengerahkan seluruh kekuatannya, ia melemparkan gulungan giok itu dari tangannya. Para senior, mohon simpan gulungan giok warisan dewa. Sekalipun aku, Chen Yuan, mempertaruhkan nyawaku dan menumpahkan tetes darah terakhirku, aku tidak akan pernah membiarkan pencuri asing itu berhasil. Apa? Teriak Chen Yuan dengan ganas. Adegan ini membuat semua orang kuat yang hadir terharu. Ternyata Chen Yuan mempertaruhkan nyawanya untuk meninggalkan gulungan giok warisan dari Dewa Penguasa Alam Semesta untuk umat manusia. Bukan hanya nyawanya tidak diambil.
Tetapi ia juga mempertaruhkan nyawanya, menghadapi Kaisar Putih yang tingkat kekuatannya jauh lebih tinggi darinya, dan bertarung mati-matian hingga berdarah-darah. Pada akhirnya, ia menerima pukulan fatal dari Kaisar Dewa yang sangat kuat. Melihat hal itu tidak akan berhasil. Tidak ada yang percaya bahwa ia bisa selamat dari luka separah itu. Betapa mengerikannya hukum kehancuran. Apalagi hukum kehancuran lantai 7, bahkan Kaisar Dewa penguasa alam semesta pun tidak tahan. Bagaimana Chen Yuan bisa tahan? Tidak. Gu Yuezi menjerit kesakitan, dan wajahnya langsung pucat. Huo Linger, Dewi Tianxiong, Dewi Zilan, Yao Xiaoqi, Dewi Peony, dan yang lainnya semuanya langsung pucat. Bahkan Gu Ying, Frost, yang baru saja melarikan diri dari ruang alam rahasia Dewa Penguasa dan telah dibebaskan dari kurungan, merasa seperti disambar petir. Dasar pencuri anjing alien, aku akan melawanmu. Kaisar Salju menghirup gulungan giok yang diwariskan dari Dewa Penguasa, dan wajahnya menjadi semakin dingin. Pada saat yang sama, ada sedikit rasa menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya, pada detik pertama ketika Chen Yuan melarikan diri dari gudang rahasia Dewa Penguasa barusan, jika dia bergerak cepat, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Chen Yuan. Tetapi pada saat itu, dia memiliki sedikit keraguan di hatinya, yang menyebabkan. Ini sebenarnya gulungan giok yang diwariskan oleh Dewa Penguasa Waktu. Nilai benda ini tidak kurang dari artefak peradaban tingkat. Jika dia pengkhianat dari klan parasit, tidak mungkin dia bertindak dengan gulungan giok yang diwarisi dari Dewa Penguasa alam semesta dan nyawanya sendiri. Hukum waktu membalikkan aliran waktu. Gu Yuezi melangkah maju. Dia tidak ragu untuk mengorbankan umurnya dan menggunakan metode rahasia waktu lagi, mencoba mengubah nasib Chen Yuan melawan langit. Sial! Jangan datang ke sini. Jika kau melakukan ini, bagaimana aku bisa terus memainkan tipuan yang begitu kejam? Pamanmu, klon, terserah padamu. Dengan satu pikiran di benak Chen Yuan, avatar Kaisar Putih langsung memahaminya. Semut dari ras manusia yang terlalu percaya diri, kau berani menggunakan hukum waktu di depan Kaisar. Pergi dari sini. Kaisar Putih meraung. Gu Yuezi langsung terluka parah oleh gelombang suara yang mengerikan. Metode rahasia waktu langsung terputus. Binatang buas, jangan lancang. Tubuh emas Perdana Menteri Dharma. Pedang Kaisar, keluarlah. Melihat cicitnya terluka, Kaisar Dewa Gu Xiao langsung marah. Ia melangkah maju, dan tubuh emas setinggi sekitar 50 meter langsung terbentuk. Artefak dasar peradaban tingkat 9 dikorbankan oleh Kaisar Dewa Gu Xiao. Dengan pedang Kaisar di tangan, dan niat pedang Dao yang mengerikan, ia telah benar-benar memahami keadaan kesempurnaan. Ini adalah kesempurnaan niat pedang agung di luar niat pedang suci. Begitu ia bergerak, ia akan menghancurkan langit dan bumi, dan pedang itu akan menghancurkan galaksi. Dunia beku. Api membakar langit. Tinju ilahi awal mutlak. Teknik harta karun roh misterius. Saat Kaisar Dewa Gu Xiao bergerak, Kaisar Salju, Kaisar Api, Kaisar Dewa awal mutlak, Permaisuri Xuanling, dan keempat Kaisar Dewa Kosmik juga bergerak bersama. Kekuatannya 5 lawan 1, dan klon Kaisar Putih tidak diberi kesempatan untuk bertarung 1 lawan 1. Ini benar-benar bukan tentang Wude. Pencuri manusia, akankah kalian menindas sedikit orang dengan lebih banyak orang? Kaisar akan membiarkan kalian pergi hari ini, dan sampai jumpa di medan perang galaksi di masa depan. Menara waktu, keluar. Waktu melambat. Bab 1472. Ini, artefak peradaban tingkat 9, Menara Waktu. Ekspresi tak percaya tiba-tiba muncul di mata Sui Huang dan yang lainnya. Bahkan jika dia memiliki basis kultivasi puncak Kaisar, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Menara Waktu. Hanya bisa jatuh ke dalam keadaan lamban. Dengan bantuan Menara Waktu, Kaisar Putih Raksasa menekan 5 pembangkit tenaga tingkat Dewa Kaisar Kosmik dalam satu serangan. 2 di antaranya adalah 2 Kaisar Dewa Alam Semesta Puncak yang lebih terkenal dan kuat darinya. Kekuatan Menara Waktu sungguh menakutkan. Dengan 5 Kaisar Kosmik yang ditahan sementara, Kaisar Putih Raksasa menunjukkan kekuatannya lagi. Terlihat dia mendorong mundur ratusan penguasa kosmik ras manusia, dan kemudian dengan paksa menerobos blokade ruang angkasa, menerobos pengepungan. Dengan momentum yang tak terbendung dan tak terkalahkan, ruang hampa bergerak dan melarikan diri. Banyak sekali pria kuat dari umat manusia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Kaisar Putih dari ras alien dengan sewenang-wenang dan angkuh melukai putra langit dari umat manusia dan melukai puluhan tokoh terhormat alam semesta sebelum pergi begitu saja. Tidak ada cara untuk menerimanya sama sekali. Sedih. Menghela napas. Menjengkelkan. Dadaku sakit karena marah. Pencuri anjing alien ini terlalu lancang. Dia bertindak sembrono di wilayah umat manusia dan membantai putra langit dari umat manusia.
Bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Apakah kau ingin mengejar Kaisar Salju Senior? Percuma, Kaisar Putih dari ras alien telah memperoleh menara waktu, artefak terkenal dari penguasa Dewa Waktu, yang mengguncang alam semesta. Ini adalah artefak tertinggi dari peradaban tingkat ke-9, dan juga merupakan jenis harta waktu khusus. Dengan artefak ini di tangan, bahkan jika kita mengejar, kita tidak akan bisa mempertahankannya. Kaisar Putih yang telah mendapatkan menara waktu, aku khawatir hanya kehadiran Dewa Penguasa alam semesta yang dapat mengatasinya. Kaisar Salju tak kuasa menahan desahan. Aku merasa sangat sedih. Ini masih terlambat. Biarkan pencuri alien ini mendapatkan menara waktu. Mulai saat itu, aku khawatir Kaisar Putih Iblis Perang akan menjadi Kaisar Dewa nomor 1 di bawah Dewa Penguasa alam semesta parasit. Jika Dewa Penguasa tidak muncul, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Ini sama saja dengan menambah musuh baru bagi umat manusia. Bahkan Putra Langit pun terluka parah dan sekarat. Sungguh memalukan bagi umat manusia. Kakek, cepat periksa apakah Chen Yuan masih hidup. Gu Yuezi segera berteriak kepada Kaisar Dewa Gu Xiao. Dia langsung terbang dan memeluk Chen Yuan yang sekarat. Dia ingin mengirimkan kekuatan hidup kepada Chen Yuan, tetapi segera terhempas oleh kekuatan penghancuran yang dahsyat. Aku akan memeriksanya. Kaisar Dewa Gu Xiao meraihnya dari udara, dan kekuatan ilahi kosmik yang sangat besar mengalir deras ke tubuh Chen Yuan, dan dia mengamatinya dengan saksama. Seketika, alisnya berkerut erat. Jelas situasinya tidak optimis. Kondisinya bahkan lebih buruk dari yang kubayangkan. Meridian di seluruh tubuhnya hancur, dan organ dalamnya hancur berkeping-keping. Yang lebih merepotkan adalah ada hukum kekuatan penghancuran yang terus-menerus mengikis tubuh dan jiwanya. Bahkan inti dewa yang baru saja dia bangun di dunia kerajaan dewa tampaknya telah terkikis oleh kekuatan penghancuran. Dalam situasi ini, jika itu orang lain, dia pasti sudah lama mati. Untungnya, dia memiliki perlindungan api abadi di tubuhnya, yang melindungi vitalitasnya agar tidak sepenuhnya terputus. Tapi jelas bahwa api abadi tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatan penghancur ini. Kekuatan penghancur ini seperti belatung yang menempel pada tulang. Aku khawatir akan sulit bagiku untuk menyingkirkannya. Ini adalah kemampuan bawaan klan raksasa Kaisar Putih. Sangat menakutkan. Kaisar Salju, Taichu, Xuanling, Kaisar Api, dan kita berlima akan bergabung untuk memberinya kekuatan Kaisar Dewa, dan menekan kekuatan hukum penghancuran di tubuhnya. Mungkin kita bisa menyelamatkan nyawanya. Kaisar Ilahi Gu Xiao segera mengusulkan. Chen Yuan adalah murid pribadi Kaisar, dan dia mati-matian berusaha mempertahankan gulungan giok yang diwariskan oleh Dewa Penguasa Waktu. Selama dia bisa menyelamatkannya, bahkan jika dia kehilangan 1.000.000 tahun kultivasi, Kaisar akan berkewajiban untuk melakukannya. Ekspresi Kaisar Salju dingin, tetapi dia berkata dengan wajah dingin dan hati yang hangat. Ketika Chen Yuan mendengar ini, dia segera mendapatkan kembali energinya. Itu hanya pura-pura. Siapa sangka kau begitu serius? Dia sebenarnya berencana menggunakan kekuatan asli Kaisar Ilahi untuk memperkuatku agar menyelamatkanku. Karena itu, aku tidak akan menggunakan poin penguatan untuk sementara waktu. Lakukan saja. Kemampuan akting Chen Yuan sangat luar biasa dan dia terus terlihat seperti sedang sekarat. Bahkan napasnya pun semakin lemah. Bahan bakarnya bisa habis kapan saja. Dia akan segera mati, semuanya, cepatlah. Chen Yuan adalah putra suci ras manusia kita. Dia sangat berbakat, dan dia telah melakukan perbuatan baik dalam melindungi warisan Dewa Penguasa berupa gulungan giok. Kita tidak boleh membiarkannya jatuh seperti ini. Kaisar Salju memimpin, dan langsung menuangkan kekuatan asli Kaisar Dewa miliknya ke dalam tubuh Chen Yuan, melanjutkan vitalitasnya untuknya, dan menekan kekuatan hukum kehancuran. Kaisar Api, Kaisar Dewa Awal Mutlak, dan Permaisuri Xuanling saling memandang. Segera juga ikut bergabung. Aku akan menunggu kelima Kaisar Dewa Kosmik menyerang bersama. Masing-masing hanya perlu memberinya kekuatan 20 tahun kultivasi, yang cukup untuk sementara menekan kekuatan hukum kehancuran. Tingkat kultivasi ini bukanlah kerugian besar bagi kita, dan tidak akan menyebabkan penurunan tingkat kultivasi. Kita harus menyelamatkannya terlebih dahulu, dan kemudian mencari cara untuk menyingkirkan kekuatan penghancur di tubuhnya. Kaisar Dewa Gu Xiao menyarankan demikian. Baiklah. Beberapa Kaisar Dewa segera mengangguk. Detik berikutnya. 5 kekuatan asli Kaisar Dewa Kosmik yang perkasa dan tak tertandingi mulai mengalir ke tubuh Chen Yuan dengan deras. Chen Yuan merasa sangat nyaman hingga hampir berteriak. Apakah ada hal sebaik ini? Sangat nyaman. Tuangkan sedikit lagi, aku bisa menahan sebanyak yang datang. Jangan berhenti. Dengan penguatan dari 5 Kaisar Dewa Kosmik, napas terakhir Chen Yuan tampaknya perlahan stabil. Setelah 1.000.000 tahun kultivasi penuh, dia akhirnya menekan kekuatan penghancur itu.
Kelima Kaisar Dewa hendak berhenti. Pada saat ini, hal tak terduga terjadi tiba-tiba. Kekuatan penghancur yang telah ditekan di tubuh Chen Yuan meledak lagi dan menjadi sangat kuat untuk sementara waktu. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kekuatan penghancur ini tiba-tiba menjadi begitu bersemangat? Tampaknya secara bertahap meningkat. Permaisuri Xuanling segera mengerutkan kening. Tidak, bocah Chen Yuan, dia tiba-tiba menyadari hukum kehancuran. Kapan kau, bajingan, gagal menyadari hukum kehancuran? Ketika kau terluka parah dan nyawamu sekarat, kau tiba-tiba menyadari hukum kehancuran yang paling mengancam jiwa. Sialan kau! Kaisar awal mutlak terdiam. Saudaraku, apa yang sedang kamu lakukan? Haruskah kami menyembuhkanmu lagi? Apakah kau pikir kau tidak mati cukup cepat ketika memahami hukum kehancuran? Tubuhmu saat ini sama sekali tidak mampu menahan erosi hukum kehancuran, bukan? Tidak bisa berhenti, terus tingkatkan kekuatan sumber, dan pertahankan sumber kehidupannya. Kaisar Salju segera berkata dengan tegas. Ah, ini. Tak lama kemudian, dalam waktu kurang dari sehari, Chen Yuan memahami tingkat pertama hukum kehancuran hingga sempurna. Pada saat ini, kelima Kaisar Dewa Kosmik telah memberinya kekuatan hampir 30 tahun kultivasi. Kau pikir sudah berakhir? Bukan hanya belum berakhir. Chen Yuan menyadari tingkat pertama hukum kehancuran. Segera, hukum kehancuran di lantai 2 juga mulai menyadari pencerahan. Ini, apa yang terjadi? Apakah sudah berakhir? Pencerahan Chen Yuan berlangsung selama 6 hari 6 malam. Dia benar-benar memahami hukum kehancuran langsung dari tingkat pertama hingga tingkat ke-6. Saat ini, hampir masing-masing dari 5 Kaisar Dewa Alam Semesta telah memberinya kekuatan asli Kaisar Dewa selama hampir 100 juta tahun. Aku tidak bisa bertahan lagi. Jika aku terus menerima kekuatan itu, tingkat kultivasiku akan menurun. Kata Ratu Xuanling terengah-engah. Kaisar ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Anak ini telah menahan kekuatan asli 5 Kaisar Dewa Kosmik selama hampir 500 juta tahun. Mengapa seperti jurang tanpa dasar tanpa tanda-tanda akan meledak dan mati? Ini agak tidak normal. Kata Kaisar awal mutlak dengan wajah tanpa berkata-kata. Bab 1473. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia benar-benar memahami hukum kehancuran dari tingkat pertama hingga tingkat kesempurnaan ke-6, tanpa berhenti sama sekali. Mungkinkah itu, bakat tertinggi dari penghukum 9 mata? Sebaiknya kau berhenti dulu. Secara teori, dia telah memahami hukum kehancuran hingga tingkat kesempurnaan ke-6. Kekuatan penghancur yang ditinggalkan Kaisar Putih di tubuhnya seharusnya tidak dapat melukainya. Meskipun tingkat kekuatan penghancur yang ditinggalkan Kaisar Putih di tubuhnya lebih tinggi. Tetapi hukum kehancuran tingkat ke-6 seharusnya dapat secara bertahap menyelesaikannya perlahan. Kaisar Salju menganalisis secara rasional. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Yuan tahu bahwa itu terlalu palsu untuk terus berakting. Sudah waktunya untuk kebangkitan penuh. Aku melihat Kaisar Api, Permaisuri Xuanling, dan Kaisar Dewa Awal mutlak saling memandang. Masukan kekuatan asli Kaisar Dewa secara bertahap ditarik. Kurang dari sesaat berlalu. Aku melihat bahwa kekuatan hukum kehancuran yang ditekan oleh mereka selama 6 hari 6 malam akhirnya mulai diserap dan dimurnikan oleh Chen Yuan. Secara bertahap terintegrasi ke dalam tubuh Chen Yuan. Boom! Detik berikutnya. Badai kehancuran secara bertahap menyapu tubuh Chen Yuan. Hukum kehancuran yang dahsyat mengejutkan semua yang mulia alam semesta yang hadir. Ini adalah kekuatan hukum kehancuran tingkat 7. Tuan Yan benar-benar telah memahami hukum kehancuran hingga tingkat 7. Bagaimana mungkin Chen Yuan, si pencuri anjing, dapat memahami kekuatan hukum kehancuran hingga tingkat 7? Ini, tingkat yang bahkan guruku pun belum mampu pahami. Hunyuan Shengzi tercengang-astonished. Seluruh tubuhnya benar-benar terkejut. Dulu, ketika dia berada di Tanah Suci ke-8 warisan, kekuatan Chen Yuan paling banter hanya sedikit lebih kuat darinya. Tapi sekarang, dia benar-benar telah memahami kekuatan hukum tertentu hingga tingkat 7. Ini adalah alam yang hanya dapat dicapai oleh beberapa Kaisar Dewa Alam Semesta. Astaga! Sungguh keterlaluan. Aku telah membangkitkan tubuh ilahi kekacauan, dan pemahamanku meningkat pesat. Kupikir aku baru saja memahami hukum ruang hingga tingkat ke-5. Dengan basis kultivasi tingkat penguasa, menembus ambang batas hukum tingkat ke-5 sudah cukup untuk menonjol dari kerumunan dan menyapu generasi muda. Aku hampir menyusulnya. Jarak antara pencuri Chen Yuan semakin melebar. Siapa sangka pencuri anjing ini benar-benar menembus lantai 7. Apakah mustahil bagiku untuk menyusulnya seumur hidupku? Bukankah tubuh ilahi kekacauan adalah tubuh ilahi nomor 1 di alam semesta? Mengapa aku tidak semakin dekat dengan Chen Yuan, tetapi malah jarak antara aku dan dia semakin lebar?
Putra kekacauan hampir muntah darah. Rasanya tidak benar. Pencuri anjing ini tidak akan mulai berpura-pura lagi, kan? Mengapa baunya terasa familiar? Pada saat ini, badai penghancur yang sangat dahsyat meliputi area yang semakin luas. Secara bertahap menyebar hingga puluhan ribu kilometer jauhnya. Di ruang angkasa atmosfer, sebuah visi langit dan bumi yang sangat mengejutkan terbentuk. Chen Yuan perlahan membuka matanya. Dan saat ini juga, paksaan kosmik yang lebih mengerikan tiba-tiba turun. Awan kelabu tak berujung yang penuh malapetaka mulai dengan cepat berkumpul di langit berbintang. Apakah ini kesengsaraan ilahi yang mulia? Apakah Chen Yuan akan mencapai tingkat penguasa tertinggi alam semesta? Apakah dia sudah membangun dunia kerajaan dewa? Sial, bukankah dia baru saja mencapai tingkat penguasa tertinggi alam semesta? Berapa lama lagi sebelum dia menjadi penguasa tertinggi alam semesta? Bola mata seorang ahli tingkat yang mulia terbelalak. Sebelumnya kita semua gentar dengan aura Kaisar Putih, dan kita tidak memperhatikan tingkat kultivasi Tuan Yan. Auranya stabil dan kekuatan ilahinya kuat. Jelas, seharusnya butuh waktu sebelum dia menembus ke tingkat yang mulia. Mungkin karena dia memiliki sesuatu di perbendaharaan rahasia Dewa Agung. Setelah menembus, dia belum melewati malapetaka ilahi yang mulia, dan baru saja dia menerima inisiasi kekuatan ilahi asli dari 5 kaisar dewa kosmik, dan dia akan mengatasi malapetaka saat ini, dan malapetaka itu pasti sangat mengerikan. Kesengsaraan dewa yang mulia umumnya dibagi menjadi 9 jenis. Jenis pertama, kesengsaraan ilahi naga merah. Jenis kedua, kesulitan dewa pemadam jeruk. Tipe ketiga, kesengsaraan ilahi Huang Xuan. Tipe keempat, malapetaka dewa hijau. Tipe kelima, kesengsaraan ilahi King Yuan. Tipe keenam, kesengsaraan dewa iblis biru. Tipe ketujuh, perampokan ilahi cahaya ungu. Tipe kedelapan, kesengsaraan tanpa dewa hitam. Tipe kesembilan, kesengsaraan ilahi lubang putih. 9 jenis bencana ini bagi para yang mulia lebih menakutkan daripada yang lain. Namun, sebagian besar yang mulia di alam semesta telah selamat dari malapetaka naga merah, yang merupakan tingkat kesulitan terendah dan faktor risiko terendah. Ada kemungkinan bahwa pencapaian tertinggi dalam hidup ini akan berhenti. Menuju alam semesta yang mulia. Mereka yang dapat selamat dari jenis kedua malapetaka ilahi yang mulia dianggap sebagai yang terbaik di antara alam semesta yang mulia. Mereka yang telah selamat dari jenis ketiga malapetaka dewa yang mulia akan memiliki potensi untuk bercita-cita menjadi kaisar alam semesta di masa depan. Aku tidak tahu jenis asap apa yang akan selalu ada. Satu-satunya yang akan memiliki kesempatan untuk menembus dewa penguasa alam semesta di masa depan adalah Heiwu Shenji dan Baidong Shenji. Menilai potensi masa depan seorang yang mulia alam semesta berdasarkan kesengsaraan dewa yang mulia mungkin tidak sepenuhnya akurat, tetapi pada dasarnya mendekati 10. Saat ini, banyak sekali pembangkit tenaga kosmik, termasuk pasukan aliansi kapak raksasa, semuanya membicarakannya. Tuan Yan menderita pukulan fatal dari pembangkit tenaga Kaisar Dewa, tidak hanya mati, tetapi sekarang dia akan melewati bencana. Segalanya berubah terlalu cepat. Semua orang sedikit kewalahan. Aku melihat Chen Yuan melambaikan tangannya. Dia langsung berpindah dari atmosfer bumi ke Mars dalam sekejap. Bos Yan melarikan diri dalam sekejap. Lihat, awan malapetaka berkumpul menuju planet lain. Betapa mengerikannya bencana dewa yang mulia. Jika dia selamat dari bencana di dekat planet yang dihuni manusia, dia pasti akan membuat kehidupan sengsara, dan mungkin seluruh ekosistem bumi akan hancur. Punah, pergi ke planet tak berpenghuni untuk bertahan hidup dari bencana, itu hanya menunjukkan bahwa pemimpin kita memiliki hati yang baik. Ziming Shengzi berkata demikian. Aku tidak tahu bencana ilahi macam apa yang sedang dilalui bos kita. San Neter berkata dengan kagum. Saat itu, Chen Yuan memiliki kekuatan yang hampir sama dengannya. Sekarang Chen Yuan telah menjadi yang mulia semesta, dan dia masih berada di tingkat ke-9 galaksi, kesenjangannya memang agak terlalu besar. Saya khawatir dia hanya bisa terus menatap punggung pemimpinnya selamanya. Chen Yuan melewati cobaan dalam gelombang ini. Putra Suci Wurong, Putra Suci Nirvana, Putra Suci Tongtian, orang-orang ambisius ini tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aku bertanya-tanya apakah Chen Yuan melakukannya dengan sengaja. Di depan pasukan aliansi kapak raksasa yang berjumlah 1000 miliar, kau akan melewati malapetaka ilahi yang terhormat di tempat, jika kau benar-benar berhasil melewati malapetaka itu. Bukankah prestisenya akan meningkat pesat? Lalu prestise yang telah mereka bangun dengan susah payah, dan mereka berencana untuk memulai bisnis mereka sendiri di masa depan, bukankah mereka ingin bekerja untukmu, anak Chen Yuan? Aku tidak pernah bermaksud untuk benar-benar tunduk padamu, kan? Akan lebih baik jika kau gagal melewati cobaan. Awan perampokan yang mengerikan bergulir di atas Mars, menutupi seluruh planet.
Awan perampokan yang awalnya abu-abu secara bertahap berubah menjadi merah tua di bawah tekanan konstan. Qilong Senji. Tidak mungkin, Tuan Yan begitu jahat, bagaimana mungkin itu Qilong Senji yang paling biasa. Lihat, warna Ji-Yun sudah mulai berubah. Tunggu saja, semakin lama Ji-Yun terkompresi, semakin mengerikan kekuatannya. Waktu, 1 menit dan 1 detik berlalu. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Awan perampok yang mengerikan itu, dari merah tua di awal, telah berubah menjadi ungu. Namun, kompresi awan perampok belum berhenti, dan cakupannya hampir mencapai miliaran kilometer. Pada saat ini, awan perampok ungu menjadi semakin megah, dan secara bertahap berubah menjadi ungu dan hitam. Bab 1474. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Para penonton terdiam. Di bawah pengawasan ketat semua kekuatan kosmik dan ratusan miliar galaksi. Awan perampokan ungu dan hitam yang menakutkan itu akhirnya perlahan berubah menjadi hitam pekat. Tekanan kosmik yang cukup untuk menghancurkan dunia, bahkan jika dipisahkan oleh ratusan juta mil langit berbintang, akan membuat orang merasa sesak napas dan tertekan. Apakah ini kesengsaraan Hei Wuxian? Ini benar-benar kesengsaraan Hei Wuxian. Tuan Yan benar-benar memiliki kualifikasi seorang master ilahi. Sial. Aku tahu, aku tidak salah memilih bos, saudara iparku memang pantas menjadi saudara ipar, dia hebat. Kata San Ziming dengan bersemangat. Seberapa menakutkankah malapetaka tanpa dewa hitam itu? Kekuatan malapetaka ilahi semacam ini jauh melebihi malapetaka ilahi terhormat biasa. Bukan tugas mudah untuk berhasil mengatasinya. Pendeta Zilan tampak bermartabat. Apa hebatnya, kesengsaraan Hei Wuxian? Dia mungkin tidak akan mampu melewatinya. Bahkan jika dia selamat, itu hanya berarti dia memiliki potensi bakat yang sangat tinggi dan diharapkan dapat mencapai posisi dewa penguasa alam semesta, tetapi dia belum tentu menjadi dewa penguasa alam semesta. Bukan hal yang aneh dalam sejarah untuk memiliki seorang tokoh alam semesta yang tak tertandingi yang telah selamat dari bencana tanpa dewa. Setiap puluhan ribu tahun, akan ada 1 atau 2 orang di alam semesta, dan berapa banyak dari mereka yang akan menjadi dewa alam semesta. Hunyuan Shengzi berkata dengan tegas dan tidak yakin. Itu seperti menuangkan air dingin ke atasnya. Orang ini menghitung semua miliaran ras di alam semesta. Dengan perbandingan seperti itu, tampaknya tidak sedikit makhluk kosmik kuat yang memang telah melewati malapetaka tanpa dewa. Dan pada akhirnya, memang tidak banyak yang dapat berhasil menembus dewa penguasa alam semesta. Bahkan tidak ada peluang 1% pun. Mengatasi kesengsaraan Hei Wuxian hanya berarti ada sedikit peluang, Chen Yuan belum selamat. Terlalu dini untuk menyombongkan diri sekarang. Aku melihat awan perampokan yang gelap gulita itu terus bergulir dan semakin kuat. Energi kosmik yang tak terbatas berkumpul. Area yang dicakup oleh awan malapetaka itu sebenarnya menyebar dari Mars ke bumi, dan kemudian sepenuhnya menutupi bumi. Ia terus menyebar. Venus, Jupiter, Merkurius, Saturnus, Uranus, Pluto, Neptunus, bulan, matahari. Seiring berjalannya waktu, hampir separuh ruang hampa kosmik di seluruh tata surya tertutupi oleh awan perampok hitam yang mengerikan. Area yang tertutupi oleh awan perampok itu melampaui 1 tahun cahaya. Seluruh langit berbintang tampak tenggelam dalam kegelapan tanpa batas. Tidak ada seberkas cahaya pun. Awan perampok itu bergulir. Guntur bergemuruh. Beberapa kaisar dewa kosmik menunjukkan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Ini. Detik berikutnya. Awan malapetaka yang mengerikan, yang berdiameter 1 tahun cahaya, tiba-tiba mulai memampatkan dan berkumpul. Kompresi yang gila. Pemadatan yang gila. Boom. Dengan dentuman keras. Awan perampok hitam yang mengerikan itu langsung terkompresi 100 kali lipat. Dari awan perampok yang hitam pekat, secara bertahap menjadi hitam dan terang, lalu putih terang. Seperti lubang putih. Akhirnya, awan perampok hitam itu perlahan berubah menjadi warna putih murni. Kembali ke dasar, dan akhirnya kembali ke warna asli awan. Tetapi energi yang terkandung dalam malapetaka ilahi lubang putih ini cukup untuk membuat bahkan kaisar alam semesta pun ketakutan. Ini mustahil, benar-benar mustahil, bagaimana mungkin ini bencana lubang putih? Putra kekacauan tampak hancur. Kali ini benar-benar terkena dampaknya. Bencana ilahi lubang putih, seluruh alam semesta mungkin tidak akan mampu menghasilkannya dalam ratusan juta tahun. Mereka yang melewati bencana ini, jika mereka berhasil selamat dari bencana lubang putih, selama mereka tidak jatuh di tengah jalan, mereka setidaknya akan memiliki peluang persen untuk mencapai posisi dewa penguasa alam semesta di masa depan. Dibandingkan dengan Hei Wuxianji, ini adalah modal sebenarnya dari para dewa. Peluang persen menjadi dewa penguasa alam semesta. Bukankah ini cadangan dewa penguasa alam semesta? Sialan.
Aku tidak percaya bahwa pencuri anjing Chen Yuan dapat selamat dari bencana ilahi lubang putih. Kekuatan bencana ini cukup untuk membunuh Yang Mulia puncak alam semesta. Dia baru saja menembus ke tingkat Yang Mulia. Bagaimana mungkin dia bisa menahan bencana ilahi yang begitu mengerikan? Dan belum lama ini dia terluka parah dan sekarat, dan dia sama sekali tidak siap menghadapi bencana ini. Kemungkinan kegagalannya melewati cobaan ini pasti lebih dari %. Hunyuan Shengzi menganalisis secara rasional. Adapun putra-putra suci layar hitam, putra-putra suci Li Jue, putra-putra suci Kala Cakra, putra-putra suci Meng Hao, dan lainnya, mereka sudah mati rasa. Kakek, Chen Yuan, bisakah dia benar-benar selamat dari bencana Dewa Gua Putih? Gu Yuezi bertanya dengan wajah khawatir. Sulit untuk dikatakan, dan aku merasa ada yang salah dengan perampokan Dewa Lubang Putihnya. 150 juta tahun yang lalu, Kaisar ini pernah menyaksikan seorang jenius tak tertandingi dari ras alien, menyeberangi lubang putih di tempat, tetapi sayang sekali jenius dari ras alien itu jatuh di tempat. Jika dia terlalu jahat, dia akan dihukum oleh Tuhan. Lebih jauh lagi, area cakupan Jiyun Dewa Gua Putih Chen Yuan sebenarnya 1000 kali lebih besar daripada Jiyun Tianjiao alien itu. Begitu Kaisar Dewa Gu Xiao mengatakan ini, Gu Yuezi terstunet di tempat. Benar saja, awan perampokan putih masih bergulir dan bergejolak. Gejolak ini telah berlangsung selama sebulan penuh. Kesengsaraan dewa tidak kunjung datang. Chen Yuan hampir tertidur. Petik 2. Kau harus cepat. Aku masih menunggu untuk pulang makan malam. Boom. Ledakan lagi. Awan malapetaka putih tak terbatas itu kembali terkompresi 10.000 kali. Kali ini, Jiyun yang menakutkan itu mengeluarkan 9 warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, dan putih. Awan perampokan 9 warna itu menyatu menjadi satu. Kesengsaraan Dewa 9 warna menekan dunia. Napas kekuatan ilahi tertinggi menyapu galaksi. Hati semua orang terkejut. Saat ini, Gu Yuezi terkejut. Gu Yingfrost ketakutan. Permaisuri Xuanling ketakutan. Kaisar Salju ketakutan. 1000 miliar pasukan terkejut. 9. Kesengsaraan ilahi 9 warna, apa yang ingin Chen Yuan lewati sebenarnya adalah kesengsaraan ilahi 9 warna. Tubuh Kaisar Salju yang indah dan tembus pandang sedikit bergetar. Mentalitas bujing asli tanpa gelombang tiba-tiba melepaskan gelombang besar saat ini. Kaisar ilahi Gu Xiao juga linglung. Pembangkit tenaga puncak Kaisar Dewa yang agung itu tercengang. Di antara berbagai kesengsaraan ilahi yang mulia, bukankah tingkatan tertinggi adalah kesengsaraan ilahi lubang putih? Mengapa kesengsaraan ilahi 9 warna yang istimewa ini muncul? Tanya Ratu Xuanling dengan ekspresi bingung. Sekalipun dia adalah pembangkit tenaga tingkat Kaisar Dewa Kosmik, situasi ini di luar pemahamannya. Kesengsaraan Dewa Lubang Putih memang merupakan tingkat tertinggi dari kesengsaraan dewa di kesengsaraan dewa yang mulia, tetapi menurut catatan dalam buku sejarah kuno, pernah ada seorang pria perkasa di ras manusia. Kesengsaraan Dewa Warna, kata Kaisar Salju dengan ekspresi terharu. Lalu siapakah pria perkasa ini? Tanya Ratu Xuanling. Orang ini adalah Tianyuan Shengzu. Apa? Begitu Sue Huang mengatakan ini, semua pembangkit tenaga kosmik yang hadir secara kolektif merasakan bulu kuduk mereka merinding. Betapa agungnya leluhur Tianyuan. Tidak hanya puluhan miliar tahun yang lalu, ia memimpin ras manusia ke posisi ras puncak pertama di alam semesta. Ia bahkan menyapu seluruh alam semesta dan mengalahkan lawan yang tak terkalahkan di alam semesta. Menekan zaman kuno selama puluhan miliar tahun. Diakui sebagai yang terkuat di alam semesta oleh miliaran ras di alam semesta. Pada saat yang sama, ia juga penguasa semua ras. Ia adalah leluhur tertinggi yang memerintah seluruh alam semesta. Bagaimana mungkin Chen Yuan, anak kecil ini, berani dibandingkan dengan leluhur suci? Bab 1475. Bukankah ini berarti kesengsaraan Dewa 9 warna yang berhasil dilewati Chen Yuan dapat dibandingkan dengan leluhur suci Tianyuan? Terlalu berlebihan. Sungguh arogan. Tidak peduli apakah Chen Yuan berhasil melewati kesengsaraan atau tidak, hanya kesengsaraan Dewa 9 warna yang turun dari alam semesta saja sudah cukup untuk mengejutkan penonton. Coba pikirkan, di antara miliaran galaksi di dunia manusia, siapa yang memiliki kualifikasi seperti ini? Ini, ibu kota di luar alam semesta. Bakat ini sungguh menakutkan, mengejutkan, mengerikan. Namun, menghadapi malapetaka ilahi semacam ini, bisakah Chen Yuan benar-benar melewatinya dengan selamat? Semua orang berkeringat dingin. Aura menakutkan yang terkandung dalam kesengsaraan Dewa 9 warna ini, bahkan tingkat kultivasi saya saat ini, dapat merasakan napas yang tak tertahankan. Apakah ini benar-benar hanya kesengsaraan dewa yang terhormat? Bencana Kaisar Dewa bahkan lebih menakutkan. Kaisar.
Awal mutlak berkata hampir dengan bulu kuduk merinding. Ada kemungkinan juga bahwa kami berlima tidak ragu untuk mencurahkan 5 juta tahun kekuatan asli Kaisar Dewa ke dalam dirinya untuk menyelamatkannya. Chen Yuan tidak menyia-nyiakan kekuatan ini, tetapi memilih untuk menyimpannya untuk pemurnian. Dia sendiri, seorang pria yang baru saja memasuki kelas yang mulia, telah memperoleh basis kultivasi asli Kaisar Dewa selama 500 juta tahun sebelum melewati kesengsaraan, yang secara alami akan meningkatkan kesulitan baginya untuk melewati kesengsaraan. Aku tidak tahu apakah kita membantunya atau menyakitinya. Penurunan kesengsaraan dewa yang mulia didasarkan pada kekuatanmu ketika kau menembus yang mulia semesta, dan menurunkan berbagai tingkat kesengsaraan dewa. Kekuatanmu biasa-biasa saja, jadi malapetaka ilahi yang turun tentu saja biasa-biasa saja. Jika kau kuat, malapetaka ilahi yang turun tentu saja akan sangat dahsyat. Sebelum malapetaka Chen Yuandu, dia memperoleh kekuatan asli Kaisar Dewa selama 500 juta tahun. Asal mula alam semesta memiliki perasaan, jadi kesengsaraan Dewa 9 warna yang sebanding dengan kesengsaraan Kaisar Dewa pun diturunkan. Chen Yuan sudah tak tertandingi di langit, dan kita malah memberinya kekuatan. Sekarang situasinya mungkin akan berbahaya, kata Kaisar Salju dengan wajah serius. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua terdiam. Memang, terlalu dini untuk bergembira sekarang. Lalu bagaimana jika itu kesengsaraan Dewa 9 warna? Jika kau belum selamat dari bencana ini, apalagi memiliki kemampuan untuk melampaui alam semesta, bahkan jika kau memiliki kemampuan untuk menciptakan alam semesta aslimu sendiri, itu tidak ada gunanya. Di bawah malapetaka ilahi, tempat kejadian telah musnah. Bahkan mungkin tidak ada abu yang tersisa. Sekuat apapun potensi bakatmu, apa gunanya? Hanya dengan hidup keajaiban dapat diciptakan. Jika Chen Yuan ingin melewati bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, pasti akan sangat sulit. Ini adalah konsensus semua orang. Banyak sekali pembangkit tenaga kosmik yang hadir semuanya khawatir apakah Chen Yuan dapat berhasil mengatasi cobaan ini. Bahkan harta karun rahasia dewa pun tidak terburu-buru untuk dieksplorasi. Saat ini, Chen Yuan berdiri di Mars. Ekspresi wajahnya masih sangat santai dan acuh tak acuh. Aku bahkan ingin sedikit menghembuskan aroma. Kau sudah menunggu lebih dari sebulan, apakah kau akan menyerah atau tidak? Bisakah kau segera mengakhiri hari ini? Boom! Diiringi guntur yang keras, langit meledak. Aku melihat bahwa di awan perampokan 9 warna yang tak terbatas, terdapat pedang petir 9 warna dengan panjang 100.000 kaki, yang terkondensasi menjadi bentuk. Pedang ini sebenarnya mengandung hukum emas, hukum kayu, hukum air, hukum api, hukum bumi, hukum gravitasi, hukum petir, hukum kehancuran, hukum ruang angkasa, kekuatan dari 9 hukum. Dan kekuatan setiap hukum tiba-tiba mencapai 10% dari tingkat kekuatan lantai 7. Mengumpulkan 9 jenis hukum kosmik dan berubah menjadi tubuh pedang petir kesengsaraan sungguh menakutkan. Tubuh pedang jelly yang besar tiba-tiba menebas ke bawah. Dengan momentum yang menghancurkan dunia, ia menyerang Chen Yuan. Chen Yuan menghindar secara refleks, satu langkah menjauh, menghindari serangan itu. Pedang petir yang mengerikan itu jatuh di Mars. Tanpa diduga, ia menghancurkan seluruh Mars menjadi berkeping-keping. Bintang raksasa itu hancur dengan kecepatan luar biasa. Semua batuan di seluruh planet langsung lapuk menjadi kerikil, bahkan batu seukuran telur pun tidak tersisa. Ia langsung terpotong menjadi abu bintang-bintang. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa badan pedang petir raksasa itu belum sepenuhnya menghilang setelah menghasilkan percikan api, dan hanya mengonsumsi 1/10 energinya saja. Serangan balasan itu berupa tebasan pedang lain ke arah Chen Yuan. Dan itu membatasi ruang. Chen Yuan memutar matanya. Seluruh tubuhnya tertegun di tempat. Apakah ini kesengsaraan dewa yang terhormat? Aku tidak akan menjadi target, kan? Mengapa kau merasa ada yang salah? Armor tak terkalahkan, keluarlah. Pada saat tubuh pedang jelly hendak menyerang Chen Yuan mengorbankan armor abadi tanpa ragu-ragu. Boom! Akhirnya, tubuh pedang petir yang mengerikan mendarat di armor abadi. Dan pada saat ini, armor kuno yang sedikit rusak ini tampaknya diaktifkan. Sebuah kemauan mengerikan yang kuat dan tak terkalahkan meletus di armor tersebut. Semangat bertarung menyapu. Ini adalah semangat bertarung yang mampu menghancurkan alam semesta. Tubuh pedang jelly yang dipadatkan oleh awan perampokan 9 warna, tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan pada armor abadi, tetapi tampaknya mengisi kembali gelombang energi. Yang lebih mengejutkan Chen Yuan adalah bahwa di hadapan kesengsaraan Dewa 9 warna yang mengerikan seperti itu, dia sama sekali tidak perlu menggunakan poin penguatan untuk memperbaiki tubuhnya. Karena di dalam awan malapetaka ini, ia memiliki aliran kekuatan perbaikan yang stabil. Tubuh Chen Yuan diperbaiki oleh kekuatan penempaan dari kesengsaraan dewa sebelum mengalami kerusakan parah.
Di alam semesta, setiap bencana ilahi sebenarnya membawa dua kekuatan berbeda. Satu adalah kekuatan untuk menghancurkan dan membunuh. Satu lagi adalah untuk menempa kekuatan evolusi. Kekuatan penghancuran dan pembunuhan secara umum mencapai 80,00%, dan kekuatan penempaan dan evolusi hanya mencapai 20,00%. Jadi, meskipun melewati bencana itu berbahaya, akan sangat bermanfaat bagi para pembangkit tenaga di alam semesta setelah berhasil melewatinya. Namun sekarang Chen Yuan mengenakan armor tak terhancurkan. Kekuatan paling dahsyat dari armor ini adalah dapat mengurangi serangan apapun di bawah tingkat Dewa Master Alam Semesta Puncak hingga 90,00%. Baik itu serangan fisik maupun serangan energi. Mungkin persentase pengurangannya tidak tinggi, tetapi batas toleransinya sangat tinggi. Ada masalah besar di sini. Jielei, yang kekuatan serangannya telah dikurangi hingga 90,00% oleh armor tak terhancurkan, masih memiliki 20,00% kekuatan evolusi dan pemulihan. Artinya, persen kerusakan akibat malapetaka ilahi yang diderita Chen Yuan jauh lebih rendah daripada kekuatan perbaikan evolusioner. Oleh karena itu, betapapun mengerikannya kesengsaraan Dewa Sembilan Warna. Selama tidak ada pukulan kekuatan penuh dari Dewa Penguasa Alam Semesta, Chen Yuan akan mampu melewati cobaan tanpa cedera. Sama sekali tidak terluka. Dan juga secara otomatis memadamkan evolusi tubuhnya. Apa-apaan ini? Ini adalah cobaan ilahi 9 warna yang telah berlangsung lebih dari sebulan. Hanya itu. Chen Yuan awalnya berencana untuk menunggu pertempuran dan dengan sungguh-sungguh mengatasi cobaan. Sekarang hanya berbaring dan tidak bergerak. Ayo, serang aku. Cepat selesaikan. Ini semua tidak berbahaya, hanya membosankan. Apakah melewati cobaan ini terlalu mudah? Boom, boom, boom. Saat ini, Chen Yuan berbaring diam, bahkan tidak membuka perisai pertahanan. Langsung melawan ketiga dewa itu. Benar saja, tidak ada luka sama sekali. Mengerikan, sungguh mengerikan. Inilah kekuatan cobaan ilahi 9 warna. Jika ketiga malapetaka ilahi ini menyerang dewa, dewa itu akan mati. Seorang yang mulia semesta tingkat puncak berkata dengan wajah terkejut. Kesengsaraan ilahi 9 warna memiliki 99 dan 81 jalan, bagaimana kita bisa melewatinya? Apakah Tuan Yan telah diretas sedemikian parah sehingga dia bahkan tidak bisa membuka perisai pertahanannya? Bab 1476. Kesengsaraan ilahi 9 warna yang mengerikan. Setiap jalurnya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Chen Yuan membuka lengannya dan berbaring nyaman di kehampaan alam semesta, membiarkan malapetaka ilahi yang mengerikan ini mendatangkan malapetaka padanya. Tubuhku ditempa oleh kekuatan malapetaka petir, sungguh nyaman. Sepertinya bahkan persepsi tentang kekuatan hukum alam semesta menjadi sangat jelas. Ternyata ketika malapetaka itu berlalu, hukum alam semesta yang asli terungkap sepenuhnya, dan misterinya terlihat jelas. Lagi pula, melewati kesengsaraan itu tidak berbahaya, jadi kau tidak perlu khawatir tentang kekuatan petir kesengsaraan. Mengapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajarinya? Sistem, berikan aku keadaan pencerahan super, kali. Ding. Untuk mengaktifkan keadaan pencerahan 1000 kali lipat, host perlu mengonsumsi juta poin peningkatan. Apakah host yakin dengan pencerahan ini? Yakin. Ding. Setelah dikurangi 10 juta poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 61.560.000 poin. Pada saat poin penguatan dikurangi, Chen Yuan langsung memasuki keadaan pencerahan. Pada saat ini, dia seolah telah membuka perspektif dewa. Memiliki persepsi dan pemikiran yang tidak kalah dengan dewa penguasa alam semesta. Kekuatan 9 hukum yang terkandung dalam kesengsaraan dewa 9 warna menjadi begitu sederhana dan jelas pada saat ini. Makna mendalam dari hukum yang terkandung di dalamnya sekarang tampak sesederhana 1 ditambah 1 sama dengan 2 bagi Chen Yuan. Dia mengerti. Pada saat ini, dia benar-benar menyadarinya. Boom, boom, boom. Petir ke-7, ke-8, dan ke-9 menyambar Chen Yuan. Dia tetap tak bergerak. Hanya melayang di kehampaan alam semesta dengan sangat aneh. Tampaknya dia telah kehilangan vitalitasnya sepenuhnya. Tuan Yan, mungkinkah dia telah jatuh? Tidak. Jika dia benar-benar jatuh, awan perampokan 9 warna seharusnya menghilang, tetapi sekarang awan perampokan belum menghilang, dan bahkan kerusakan hukum yang terkandung dalam awan perampokan tidak melemah sedikit pun, tetapi malah menjadi semakin kuat. Itu telah mencapai 90% dari lantai 7, yang menunjukkan bahwa Chen Yuan masih hidup dan sehat. Jelas Ratu Xuanling. Tapi kenapa dia sama sekali tidak menjawab? Ada sedikit kekhawatiran di mata Huo Linger. Dan saat ini, kobaran api tiba-tiba meletus dari tubuh Chen Yuan. Kekuatan api surgawi yang tak terbatas berkumpul di sekelilingnya. Api petir Wuji,
api sejati matahari, api ilahi seribu saudari, api abadi, api ilahi kekacauan, 5 jenis api, berubah menjadi 5 matahari kecil di sekitar tubuh Chen Yuan. Menerangi sebagian ruang hampa kosmik. Kobaran api yang membakar tampak mendistorsi ruang. Ini api sejati Huayang, Tuan Yan, dia telah memahami hukum api hingga tingkat ke-6. Bukankah dia sedang menjalani cobaan? Terlebih lagi, dia sedang menjalani cobaan ilahi 9 warna yang paling mengerikan, dan dia bahkan dapat menyadari kekuatan hukum tersebut selama cobaan. Apa-apaan ini? Lao Su telah memahami kekuatan hukum api tingkat ketiga, dan dia sudah disebut jenius. Apa-apaan dia memahami tingkat ke-6? Sekelompok monster kosmik semuanya ternganga. Dia langsung ketakutan luar biasa. Namun, suara mereka belum mereda. Tiba-tiba, seluruh tubuh Chen Yuan kembali memancarkan cahaya kemasan. Di kehampaan alam semesta, dengan Chen Yuan sebagai pusatnya, dalam radius 1000 juta kilometer, semua zat logam tampak dipanggil oleh panggilan yang tak dapat dijelaskan. Bahkan kapal perang luar angkasa pun terguncang karenanya. Ini, lapisan ke-6 hukum emas, kekuatan magnetisme, mengendalikan semua zat logam dalam radius 1000 juta kilometer. Dia benar-benar menembus hukum api dan hukum emas hingga lantai 6 dalam waktu yang sangat singkat. Boom! Petir ilahi 9 warna lainnya jatuh. Chen Yuan tak bergerak seperti gunung, memanfaatkan kesempatan untuk menembus hukum gravitasi di lantai 6. Selanjutnya, satu hukum demi satu, cahaya ilahi menyala di seluruh tubuh Chen Yuan. Hukum ruang, hukum air, hukum bumi, hukum kayu, hukum petir, del. Total 9 hukum cahaya ilahi bersinar di seluruh tubuh Chen Yuan. Dia secara tak terduga menyadari kekuatan 9 hukum secara bersamaan, dan kekuatan setiap hukum meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Terlebih lagi, ini adalah bencana besar, dan itu adalah bencana ilahi 9 warna. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga kosmik secara kolektif tercengang-astonished. Para bos dengan mulut terbuka bisa berulang kali memasukkan telur burung unta ke mulut mereka. Nima luar biasa. Sangat luar biasa. Bisakah kau sedikit menghormati kesengsaraan Dewa 9 warna yang paling menakutkan? Tidakkah kau tahu bahwa ini adalah penghinaan terhadap Shen Jie? Boom, boom, boom. Kesengsaraan ilahi, yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, jatuh dengan dahsyat. Hampir setiap orang sebanding dengan pembangkit tenaga tingkat Kaisar Dewa Kosmik, ledakan dahsyat itu membakar kekuatan kerajaan dewa. Namun, daya hancur yang begitu mengerikan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Chen Yuan. Bahkan keadaan pencerahannya pun tidak dapat dihancurkan. Sama sekali tidak terpengaruh. Kekuatan 9 hukum yang dipahami oleh Chen Yuan berjalan seiring. Semakin ganas Jie Lei menyerang, semakin cepat dia memahaminya. Tingkat ke-6 20%. 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Akhirnya, diiringi oleh 2 guntur kesengsaraan nomor 70 yang jatuh. Chen Yuan menggabungkan logam, kayu, air, api, tanah, guntur, kehancuran, ruang, gravitasi, dan kekuatan 9 hukum. Secara kolektif, ia menembus lantai 7. Bahkan, ia belum menghitung waktunya. Ada juga hukum badai, yang tingkat pemahamannya relatif rendah, dan langsung diabaikan oleh Chen Yuan. Saat ini, Permaisuri Xuanling ketakutan. Kaisar Dewa Kuno Xiao ketakutan. Kaisar Salju ketakutan. Semua yang perkasa dan kuat terkejut. Ini. Apakah dia benar-benar manusia? Selama periode melewati bencana, dia telah memahami semua kekuatan 9 hukum hingga tingkat ke-7. Sudah puluhan juta tahun sejak Kaisar menembus Kaisar Dewa Alam Semesta, dan sejauh ini hanya satu kekuatan hukum saja hampir tidak cukup. Menembus tingkat ke-7, dia baru berada di alam semesta, dan tingkat ke-7 dari kekuatan 9 hukum. Ratu Xuanling berpikir bahwa suatu hari Chen Yuan mungkin akan melampauinya. Kembali di galaksi pusat, dia memperkirakan bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 1000 juta tahun. Tapi ini baru kurang dari setahun. Sialan kau. Apa kau menamparkan wajahku? 9 kesengsaraan ilahi Dao yang paling krusial akan datang. Jika aku tidak salah, ada kemungkinan besar bahwa kekuatan lapisan ke-8 hukum tersembunyi di 9 kesengsaraan ilahi Dao terakhir. Kalian harus tahu apa artinya ini. Hukum kosmik tingkat ke-8 adalah tingkat yang hanya dapat disentuh oleh para dewa alam semesta. Pengendalian hukum semacam ini hampir mencapai tingkat yang setara dengan alam semesta. Waktu dapat menghancurkan galaksi, yang pada dasarnya berbeda dari hukum lapisan ke-7. Kata Kaisar Salju dengan tatapan serius. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang hampir tersentak lagi. Awalnya,
saya sedikit iri pada Tianjiao Shengzi yang telah melewati kesengsaraan Dewa Sembilan Warna, tetapi saat ini, saya tidak lagi memiliki sedikit pun rasa iri di hati saya. Jika mereka menghadapi malapetaka ilahi semacam ini, saya khawatir mereka akan berubah menjadi abu hanya dengan satu pukulan. Bahkan Kaisar Dewa Alam Semesta Puncak pun tidak berani mengatakan bahwa dia dapat menahan serangan petir ilahi yang mengandung kekuatan hukum lapisan ke-8. Bab 1477. Ayo, biarkan badainya lebih dahsyat. Chen Yuan menatap lurus ke langit. Ia melihat awan perampok bergulir dan berubah dengan cepat. Awan perampok 9 warna, yang telah melampaui 100 miliar kilometer, telah memadatkan 9 naga perampok. Setiap naga perampok memiliki satu warna. Ia mengandung makna mendalam hukum tingkat 8 yang sangat murni. Seperbandingan dengan pukulan dari dewa. Energi yang terkandung dalam pukulan ini cukup untuk menghancurkan seluruh tata surya. Chen Yuan akhirnya mulai serius. Medan lubang hitam, buka. Sekarang Chen Yuan telah menembus semua hukum waktu, ruang, gravitasi, del. Hingga tingkat ke-7. Medan lubang hitam yang ia tampilkan saat ini sangat dekat dengan benda langit lubang hitam yang sebenarnya. Bahkan jika Kaisar Dewa Alam Semesta masuk ke dalamnya, ia tidak akan berani mengatakan bahwa ia akan keluar hidup-hidup. Pada saat ini, pusaran lubang hitam dengan kekuatan melahap yang mengerikan tiba-tiba muncul di belakang Chen Yuan. Lubang hitam itu langsung mulai mengembang dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, ia membengkak hingga berukuran 10.000 mil, kekuatan penghancur yang mengerikan. Ia mulai menyerap semua energi dan materi dalam tubuh Chen Yuan. Namun naga kesengsaraan 9 warna sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan penghancur lubang hitam tersebut. Masih membawa kekuatan penghancuran yang mengerikan, ia menyerbu ke arah Chen Yuan. Tak terhentikan. Dorongan horizontal yang tak terkalahkan. Target terkunci. Tidak ada kemungkinan untuk menghindar. Dengan cara pertahanan apapun, mustahil untuk menghindarinya di bawah kunci naga kesengsaraan 9 warna. Naga kesengsaraan 9 warna ini dapat bergerak melalui kehampaan, terkunci oleh hukum ruang tingkat ke-8, begitu menyerang, bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung bumi, di luar galaksi ratusan juta tahun cahaya jauhnya. Dan bersembunyi di ruang bidang dunia kecil, tidak ada cara untuk melarikan diri. Inilah kemampuan pengunciannya. Kecuali Anda juga memahami hukum lapisan ruang ke-8. Jika tidak, Anda hanya dapat melawan dengan keras. Boom! Naga kesengsaraan 9 warna bertabrakan dengan Chen Yuan dan meledak jauh di dalam inti lubang hitam. Ia benar-benar menghancurkan lubang hitam raksasa menjadi ratusan lubang hitam kecil. Namun Chen Yuan sama sekali tidak terpengaruh. Karena meskipun itu adalah serangan petir kesengsaraan yang mengandung kekuatan lapisan hukum ke-8. Serangannya masih belum melebihi batas serangan Dewa Alam Semesta Puncak. Mungkin bahkan belum mencapai 1% dari batas atas. Jadi masih tidak terluka. Hanya saja sebagian dari energi yang meluap menghancurkan domain lubang hitam. Begitu. Luapan kekuatan hukum ruang tingkat 8 membelah domain lubang hitam menjadi ratusan lubang hitam kecil. Tapi ini memberiku sebuah ide. Ternyata medan lubang hitam masih bisa digunakan seperti ini. Dulu aku hanya menggunakan medan lubang hitam sebagai metode pertahanan. Sepertinya aku tidak pernah berpikir bahwa medan lubang hitam juga bisa menjadi metode serangan yang sangat ampuh, dan bahkan bisa menjadi keterampilan pengikat untuk serangan target tunggal. Chen Yuan termenung. Rasanya aku bisa menciptakan keterampilan sendiri. Dia berhasil. Sungguh luar biasa. Naga kesengsaraan 9 warna, yang mengandung hukum tingkat 8, gagal membunuh Chen Yuan. Terlalu menakutkan, sungguh menakutkan. Bencana semacam ini membuat bulu kuduku merinding. Memikirkan bahwa aku akan mengalami bencana di masa depan, aku akan memiliki bayangan psikologis. Jangan khawatir, kau tidak akan mampu bertahan dari malapetaka ilahi 9 warna seperti itu. Sekarang kau bahkan belum menembus ke tingkat penguasa alam semesta, dan kau berfantasi untuk menjadi seorang terhormat alam semesta. Mungkin kau tidak akan pernah bersinggungan dengan malapetaka ilahi yang terhormat dalam hidupmu. Saudaraku, masih ada mimpi, mungkin suatu hari nanti akan menjadi kenyataan. Sementara sekelompok pasukan ekspedisi sangat terkejut, mereka mulai banyak berdiskusi. Sudah ada 3 tingkat 70. Chen Yuan berhasil melewati cobaan, hanya kurang 8 langkah terakhir. Boom! Cobaan dan guntur bergemuruh. Kali ini, sebenarnya ada 18 jilong yang berkumpul. Kekuatan hukum yang terkandung dalam setiap jilong telah mencapai 2% dari lantai 8. Kekuatannya berlipat ganda secara geometris. Namun, pencerahan Chen Yuan tidak berhenti. Mampu memahami hukum lapisan ke-8 dengan jelas, peningkatan kekuatan hukum dapat mencapai efek yang cepat. Belum lagi Chen Yuan sekarang berada dalam keadaan super kali. Detik berikutnya,
Aku melihat total 18 semburan napas naga, berhembus ke arah Chen Yuan. Semburan itu berubah menjadi 18 pancaran energi, yang diluncurkan ke arah Chen Yuan dengan sangat ganas. Sampai energinya habis. Hal itu juga gagal menggoyahkan Chen Yuan sedikitpun. Luar biasa. Gelombang penyerapan dan transformasi energi ini mungkin tidak kalah dengan 5 kaisar dewa, dan sumber kekuatan berusia 500 juta tahun telah diperkuat. Ini tidak bisa dipercaya. Kekuatan yang terkandung dalam malapetaka ilahi 9 warna bahkan lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Bahkan dengan kekuatanku saat ini, menghadapi malapetaka ilahi seperti itu, aku takut aku akan berubah menjadi abu. Kaisar Dewa Gu Xiao berkata dengan ketakutan yang masih terpancar di wajahnya. Gu Yuezi tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Makhluk tertinggi macam apa kakek buyutnya itu? Ini adalah Kaisar Alam Semesta Puncak. Makhluk kuno yang menekan tahun-tahun tak berujung alam semesta manusia. Telah hidup dalam legenda. Dia adalah kaisar kuno yang dihormati oleh miliaran makhluk di alam semesta. Malapetaka ilahi seperti itu, yang ditakuti oleh semua makhluk, tidak dapat mengguncang Chen Yuan. Apakah jurang antara aku dan dia telah menjadi begitu besar? Gu Yuezi tidak bisa menahan perasaan kehilangan di hatinya. Tetapi di dalam hatinya, dia semakin mengagumi Chen Yuan. Ini adalah pria pertama yang meyakinkannya untuk kalah. Gu Yuezi. Kebaikan +1. Kebaikan saat ini, 96 poin. Ding. Target penjilat anjing, Gu Yuezi, terkejut oleh bakat luar biasa tuan rumah, dan dia semakin menghargai bakat tuan rumah di dalam hatinya. Kebaikannya menembus 96 poin, dan dia diberi hadiah 10 juta poin peningkatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 71.560.000 poin. Nomor 76. Nomor 78 jalan. Nomor 80 jalan. Gu Ying. Kebaikan +10. Kebaikan saat ini, 70 poin. Frost. Kebaikan +10. Kebaikan saat ini, 80 poin. Kedua pengawal yang mulia semesta yang tak terkalahkan juga meningkatkan kebaikan mereka saat ini. Suasananya suram dan mencekik. Seluruh tempat sunyi senyap. Dari berhasil melewati cobaan, Chen Yuan hanya kurang dari cobaan ilahi terakhir. Meskipun Chen Yuan sangat santai dari awal hingga akhir. Namun, kekuatan mengerikan dari kesengsaraan Tuhan pasti membuat semua orang merinding. Ini yang terakhir. Apakah dia benar-benar akan berdiri bahu-membahu dengan leluhur suci? Jika dia berhasil melewati kesengsaraan, akankah terjadi fenomena evolusi lompatan? Sangat mungkin. Sejauh yang saya tahu, beberapa penguasa alam semesta yang tak terkalahkan, karena akumulasi kekuatan mereka yang sangat besar selama periode penguasa, telah membangun dunia kerajaan dewa yang sangat kokoh, memiliki pemahaman hukum yang sangat mendalam, dan memiliki fondasi yang sangat kuat, sehingga mereka akan mengumpulkan banyak kekuatan. Setelah malapetaka dewa yang terhormat berlalu, mungkin akan ada terobosan terus-menerus. Tuan Yan belum pernah selamat dari malapetaka ilahi yang mulia sebelumnya, jadi tingkat hidupnya terkunci. Saat ini, jika kesengsaraan berhasil diatasi dan hambatan berhasil ditembus, itu akan dialiri dengan kekuatan sumber tak terbatas. Saat itu, terobosan terus-menerus sangat mungkin. Namun, bagaimanapun juga, ada perbedaan antara alam yang mulia dan alam penguasa. Keduanya tidak sama. Setiap kali kelas yang mulia menembus satu tingkat, energi yang dibutuhkan harus terakumulasi setidaknya selama 1 juta tahun. Langkah, seharusnya menjadi batasnya. Boom! Tepat ketika semua orang membicarakannya. Petir kesengsaraan nomor 80 akhirnya jatuh. Nomor 80 guntur kesengsaraan, tanpa embel-embel apapun, hanya guntur dan kilat biasa. Hanya setebal ibu jari. Bab 1478. Petir kesengsaraan terakhir ini menghantam Chen Yuan. Seperti ular roh, petir itu menembus celah yang rusak pada baju besi yang tak terkalahkan dan langsung mengenai sumber jiwa Chen Yuan. Petir itu meledak di dalam pikiran Chen Yuan seketika. Sesaat kemudian, sumber jiwa Chen Yuan rusak parah. Kesadarannya tiba-tiba terperosok ke dalam kegelapan tanpa batas. Bahkan sistem pun tidak sempat memanggilnya, dan jiwanya langsung hancur. Ini, serangan hukum jiwa lapisan ke-8. Ternyata kesengsaraan Dewa 9 Warna tidak hanya memiliki 9 jenis kerusakan, jadi mengapa ada jenis ke-10? Terlalu jahat. Aku benar-benar berhasil meyakinkanmu, anak ke-6. Serangan petir aneh ini benar-benar mustahil untuk ditangkis. Ini benar-benar akan membunuh Chen Yuan. Agak berlebihan jika orang lain menggambarkan kesengsaraan transendensi sebagai nyaris lolos dari kematian. Bencana yang menimpa Chen Yuan bukan hanya nyaris lolos, tetapi 10 kematian tanpa kehidupan. Kesengsaraan Dewa 9 Warna tidak akan meninggalkan jalan keluar apapun. Dan sejak saat dia melewati cobaan,
dia telah membuat saraf Chen Yuan mati rasa, membuatnya berpikir bahwa dia dapat melewati cobaan tanpa cedera. Faktanya, tepat ketika gelombang terakhir akan berhasil melewati cobaan, gelombang serangan kejutan datang. Akhirnya, awan perampokan mulai menghilang, tetapi Chen Yuan tampaknya tidak mengalami fluktuasi napas apapun. Apakah generasi monster kosmik benar-benar telah lenyap? Jika Chen Yuan belum memurnikan jiwa Kaisar Putih, sebelum dia mendapatkan klon Kaisar Putih, dia mungkin telah kehilangan kesadaran jiwanya dalam sekejap bahkan sebelum memperbaiki titik peningkatan sistem. Tapi gelombang ini sayang sekali. Chen Yuan memiliki klon. Dan itu adalah avatar puncak Kaisar. Tahukah Anda apa itu api liar yang membakar tanpa henti dan terlahir kembali ketika angin musim semi bertiup? Meskipun kesadaran jiwa telah musnah, kekuatan jiwa tirani Chen Yuan belum hilang untuk saat ini. Itu hanya perlu diisi ulang dengan kesadaran jiwa baru. Dapat terlahir kembali setelah bencana. Kesadaran jiwa sang avatar dan kesadaran jiwa Chen Yuan pada awalnya adalah satu. Tanpa membedakan satu sama lain. Chen Yuan hanya membutuhkan ledakan kesadaran untuk membangkitkan kembali kesadaran dirinya. Membentuk kembali sumber jiwa, menghancurkan dan berdiri. Pada titik ini, bahkan Tuhan pun tidak menduganya. Tuan Yan, sepertinya tidak ada fluktuasi napas jiwa, apakah dia gagal melewati cobaan? Ini mengerikan, sungguh mengerikan. Dalam malapetaka ilahi terakhir, tampaknya mengandung dampak hukum jiwa tingkat 8, apalagi yang mulia semesta, atau kaisar dewa semesta, dan bahkan penguasa dewa semesta. Mungkin dapat melukai roh primordial dengan parah, dan mustahil bagi siapapun untuk selamat dari malapetaka dewa 9 warna. Kaisar Dewa Gu Xiao berkata dengan ketakutan di wajahnya. Apakah Chen Yuan gagal melewati cobaan? Hahaha, bajingan ini akhirnya gagal melewati cobaan. Membiarkanmu mencuri cinta dan kehormatan yang seharusnya menjadi milik putraku. Kau pasti akan dihukum oleh surga. Hahaha. Hunyuan Sengzi penuh dengan kegembiraan, hampir berseri-seri karena sukacita. Tanpa penindasan Chen Yuan, dia merasa seperti berdiri lagi. Akhirnya aku bisa merasa bangga. Era pura-pura milik Ben Shao telah resmi dimulai. Putra suci layar hitam, putra suci Li Jue, sama-sama bersemangat. Makhluk anjing ini akhirnya digantung. Kesengsaraan ilahi 9 warna benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Mengerikan. Selama kau masih ingin berdiri bahu-membahu dengan Tianyuan Sengzu, matilah kau. Jalan kosmik ini pasti tidak akan mengizinkan kelahiran leluhur Tianyuan berikutnya. Ini adalah hukum surga. Jika kau melawan langit, kau akan dihancurkan. Tidak. Chen Yuan tidak akan mati, dia tidak akan. Air mata mengalir dari mata Gu Yuezi, dan dia tidak bisa menerimanya dalam hatinya. Sulit baginya untuk benar-benar jatuh cinta pada seseorang, mengapa membiarkannya menyaksikan orang yang dicintainya gagal dalam kesengsaraan. Hahaha. Chen Yuan ras manusia, aku tidak menyangka kau, seorang anak, untuk menahan pukulan penghancurku, tidak hanya tidak mati, tetapi selamat dari malapetaka di tempat. Apakah kau pikir kaisarmu akan membiarkanmu pergi? Tidak mungkin. Menara waktu, keluar. Waktu melambat. Hancurkan gelombang cahaya. Boom. Yang tidak diduga oleh semua tokoh kosmik yang hadir adalah. Awalnya, ia melarikan diri dari binatang kaisar putih raksasa di tata surya. Ternyata ia pergi dan kembali lagi. Yang lebih memalukan lagi adalah ia menyerang lagi. Apakah Chen Yuan gagal melewati cobaan, atau berhasil melewati cobaan, semua orang masih belum sepenuhnya yakin. Namun, apapun yang terjadi, dia baru saja mengalami 81 malapetaka ilahi 9 warna, jadi dia pasti sangat lemah. Saat itu, Kaisar Putih Raksasa melancarkan serangan mendadak yang sangat tidak tahu malu. Boom! Di depan hidung semua pembangkit tenaga kosmik, Kaisar Putih Raksasa menyemburkan gelombang cahaya penghancur ke arah Chen Yuan. Sebuah ledakan keras. Hancur. Gelombang cahaya penghancur itu meledak di tempat. Gelombang kejut penghancurnya yang mengerikan menyapu seluruh tata surya dalam sekejap. Gelombang kejut raksasa itu membentang puluhan miliar kilometer. Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Pluto, Neptunus, Uranus, dan bulan langsung terlempar keluar dari orbit bintang. Di bawah perlindungan Sui Huang dan lainnya, bumi berhasil dilindungi. Tetapi Chen Yuan, yang berada di pusat ledakan, jelas tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Itu sama saja membunuhnya. Serangan Kaisar Putih Raksasa terlalu kejam. Terlalu gelap juga. Tidak. Gu Ying, Frost, Gu Yuezi, Huo Linger, Dewi Tianxiong, Yao Xiaoqi, Long Yan, Dewi Zilan, Dewi Peony dan lainnya semuanya mengeluarkan raungan kesakitan hampir bersamaan. Namun sebenarnya, gelombang cahaya destruktif yang meletus akibat kedatangan binatang Kaisar Putih Raksasa itu hanyalah fenomena permukaan.
Tujuannya adalah untuk menutupi kesadaran jiwanya ke dalam Chen Yuan, membangkitkan kesadaran dirinya, dan membentuk kembali sumber jiwa. Benar saja, pada saat kesadaran memasuki tubuh, Chen Yuan menemukan bahwa di lautan kesadarannya sendiri, kekuatan jiwa yang sangat besar terkumpul karena kurangnya kesadaran. Sudah mulai runtuh dengan sendirinya. Tetapi begitu kesadarannya memasuki tubuhnya, semua kekuatan jiwa mulai berkerumun. Seolah-olah tiba-tiba menemukan tempat untuk bernaung. Tubuh utama dan kesadaran jiwa avatar pada awalnya adalah satu, sehingga tidak ada rasa ketidakpatuhan. Apakah ini, kekuatan jiwa yang ditempa oleh hukum jiwa tingkat 8? Hancurkan lalu berdiri, jiwa itu abadi, tak lekang oleh waktu. Menurut catatan dalam giok yang diwariskan oleh Dewa Penguasa Waktu, titik paling kritis dan sulit untuk menembus tingkatan Dewa Penguasa Alam Semesta adalah jiwa yang abadi, dan perlu memasuki lautan kekacauan, menempa jiwa dengan kekuatan kekacauan, membuatnya berubah, dan menjalani kehidupan yang sama seperti langit dan bumi. Bulan memiliki kecemerlangan yang sama, alam semesta memiliki asal yang sama, keabadian. Titik ini sangat berbahaya bagi para ahli di puncak tingkatan Kaisar Dewa. Karena setelah memasuki lautan kekacauan, yang terlemah adalah Kaisar Dewa Alam Semesta tingkat puncak, dan ketika mereka pergi, mereka akan menjadi pemula terlemah. Jika bertemu dengan orang yang kuat, mereka mungkin bisa dibunuh dengan mudah. Dan ada monster tingkat kekacauan. Itu lebih dari 10 kali lebih berbahaya daripada lolos dari maut. Bahkan jika Dewa Penguasa Alam Semesta telah tiada, dia mungkin akan dibunuh oleh orang lain. Jika ada 100 Kaisar Dewa Alam Semesta yang telah tiada, akan sangat hebat jika salah satu dari mereka bisa selamat. Tapi sekarang, Chen Yuan jelas merasakan bahwa ada fragmen lapisan ke-8 hukum jiwa di sumber jiwanya yang telah dibentuk ulang, yang mewarnai kekuatan jiwanya dengan lapisan emas muda. Justru karena lapisan emas muda inilah sumber jiwanya menjadi sangat kuat. Ini, bab 1479. Ini, jiwa abadi. Chen Yuan terkejut. Menurut catatan dalam gulungan giok yang diwariskan oleh Dewa Penguasa Waktu, untuk menembus Dewa Penguasa Alam Semesta, seseorang harus terlebih dahulu memurnikan jiwa abadi. Membuat jiwanya abadi, kekal, dan tak lekang oleh waktu. Hanya di lautan kekacauan, ditempa dengan kekuatan kekacauan selama jutaan tahun, sehingga kekuatan jiwa secara bertahap terkondensasi menjadi emas pucat, ini adalah tanda bahwa jiwa abadi akan ditempa. Ini juga merupakan langkah paling penting dalam menembus Dewa Penguasa Alam Semesta. Dengan kata lain, sebelum Chen Yuan pergi ke lautan kekacauan yang sangat berbahaya untuk menempa, dia sudah memiliki potensi untuk menembus Dewa Penguasa Alam Semesta. Sungguh luar biasa. Jika Kaisar Salju, Kaisar Dewa Guxiao, dan para Kaisar Dewa lainnya yang telah hidup selama miliaran tahun mengetahui bahwa Chen Yuan sudah memiliki jiwa abadi, saya khawatir mereka akan merinding ketakutan. Ketika sumber jiwa Chen Yuan sepenuhnya terkondensasi dan dibentuk ulang, hancur dan dibangun kembali, perasaan yang sangat kuat muncul secara spontan. Ini adalah perasaan kendali kekuatan yang ekstrim. Detik berikutnya, tubuh Chen Yuan yang sudah diam tiba-tiba membuka matanya. Dua cahaya keemasan menyembur keluar dari matanya. Momentum yang sangat dahsyat mengalir melalui tubuhnya. Boom! Diiringi oleh letupan paksaan yang mengesankan ini, celah asli sepanjang kilometer terbuka di atas kehampaan kosmik. Kekuatan sumber tak terbatas mengalir deras ke arah Chen Yuan. Chen Yuan berhasil dihidupkan kembali, dan aturan Dao Universal merasakan bahwa dia telah berhasil mengatasi cobaan. Kemudian, menurut prosesnya, perlu menurunkan kekuatan sumber asli untuk penguatan. Meletakkan fondasi yang terhormat untuk Chen Yuan, dan berevolusi menjadi bentuk kehidupan tingkat 7 di alam semesta. Ini adalah penguatan kekuatan asli, Chen Yuan mati setiap hari. Melihat ini, Gu Yuezi menangis bahagia. Berhasil, Yuanlang dan dia berhasil melewati cobaan, itu hebat. Huo Linger sudah menangis. Jika dia benar-benar berhasil melewati cobaan, aku tahu dia akan baik-baik saja. Air mata menggenang di mata Dewi Tianxiong. Ini, bagaimana mungkin? Bajingan ini belum mati. Chen Yuan, si pencuri anjing, telah menahan 81 malapetaka ilahi 9 warna, dan diserang oleh monster Kaisar Putih di puncak Kaisar Dewa, dan secara paksa menahan gelombang cahaya penghancur lainnya. Serangkaian pukulan seperti itu, bagaimana mungkin kita berhasil melewati cobaan? Sialan kau! Mentalitas anak yang kacau itu meledak. Akhirnya senang selama beberapa menit. Mengapa pencuri Chen Yuan ini bertingkah seperti Xiao Qiang yang tidak bisa dikalahkan? Bagaimana mungkin mereka tidak terbunuh? Apa yang membuatnya semakin kuat? Aku Nima. Rumput. Lihat, Tuan Yan telah berhasil melewati cobaan, dan kekuatan sumber telah turun. Ini adalah tanda keberhasilan cobaan. Ini terlalu hebat, sungguh terlalu hebat.
Menghadapi pembangkit tenaga puncak Kaisar Dewa dan melakukan serangan mendadak lainnya, dia benar-benar bisa berhasil melewati cobaan. Ketekunan Tuan Yan sungguh menakjubkan. Ini jelas merupakan kegigihan dan ketekunan yang luar biasa. Hanya dengan hati yang sangat gigih kita dapat menghadapi segala macam bencana dan mengatasinya satu persatu. Yang Mulia Tian Feng hampir tersipu ketika mengucapkan kata-kata ini. Aku masih ingat bahwa ketika dia tidak menerima Chen Yuan sebagai muridnya, dia hanya merasa bahwa Chen Yuan tidak memiliki kegigihan dan ketekunan yang luar biasa, tetapi sekarang semua kata-katanya ditampar satu persatu. Menghadapi sumber kekuatan yang tak terbatas, Chen Yuan merasa sangat nyaman hingga hampir menangis. Akhirnya, tingkat kehidupannya telah sepenuhnya berubah dan berevolusi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus peringkat pertama yang mulia, dan meningkatkan umurnya sebanyak juta tahun. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus peringkat kedua yang mulia, dan meningkatkan umurnya sebanyak juta tahun. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus peringkat ketiga yang mulia, dan meningkatkan umurnya sebanyak juta tahun. Petik 2 petik 2. Chen Yuan membuat terobosan yang luar biasa. Tekanan napasnya melonjak, dan tidak bisa dihentikan sama sekali. Kekuatan alam semesta asli yang tak habis-habisnya sama tak habis-habisnya dengan lautan, dan memang tak habis-habisnya. Terlalu kuat, sungguh terlalu kuat. Ketika dewa ini melewati malapetaka ilahi yang mulia, penguatan kekuatan asli mungkin bahkan tidak mencapai 1/1000 dari total asap. Penguatan sumber ditentukan berdasarkan kekuatan bencana saat kau mengatasi bencana tersebut. Akumulasi Tuan Yan terlalu kuat. Bukankah ini seharusnya langsung menembus ke tingkat ke-7 yang mulia? Menjadi yang mulia alam semesta tingkat tinggi dalam satu langkah. Sangat mungkin. Tepat ketika semua orang membicarakannya, Chen Yuan telah menembus peringkat ke-7 yang mulia. Dan itu masih belum berhenti. Segera dia menembus peringkat ke-8 yang mulia. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus peringkat ke-9 yang mulia, dan meningkatkan umurnya sebanyak juta tahun. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus peringkat ke-10 yang mulia, dan meningkatkan umurnya sebanyak juta tahun. Akhirnya, tingkat kultivasi Chen Yuan menembus ke peringkat ke-10 yang mulia, dan penguatan kekuatan aslinya akhirnya berhenti. Napas Chen Yuan juga stabil sepenuhnya. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga kosmik yang menyaksikan tercengang. Semua orang tercengang, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka tercengang. Meskipun mereka mungkin pernah memiliki dugaan seperti itu sebelumnya, mereka tetap merasa ngeri ketika fakta-fakta itu ada di depan mereka. Terutama para yang mulia semesta. Mereka telah menempuh jalan ini, betapa banyak kesulitan yang telah mereka alami, dan berapa tahun mereka bertahan hidup, sebelum akhirnya melangkah ke alam yang mulia selangkah demi selangkah. Dan setelah memasuki alam yang mulia, saya menyadari betapa lambatnya peningkatan tingkatan. Bahkan jika itu adalah seorang jenius terbaik di masa mudanya, dibutuhkan setidaknya 1 juta tahun untuk menembus tingkatan yang mulia. Menembus peringkat ke-10 yang mulia membutuhkan setidaknya puluhan juta tahun akumulasi. Adapun kakak laki-laki dari Akademi Para Suci, Si Tukong adalah salah satu dari sedikit kasus. Hanya ada segelintir orang di seluruh alam semesta yang dapat menembus tingkat ke-10 yang mulia dalam usia 1 juta tahun. Tapi Chen Yuan, dia belum berusia 41 tahun. Baru saja menembus peringkat ke-10 yang mulia. Melintasi tahap ilahi 9 warna. Berdiri bahu-membahu dengan leluhur suci. Bertahan dari serangan mendadak pembangkit tenaga puncak Kaisar Dewa dan tidak mati. Ini. Pada saat ini, jantung semua orang berdebar kencang tak terkendali. Ratusan miliar pasukan terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau, seorang anak dari ras manusia, menderita pukulan fatal dari Kaisar, kau tidak hanya tidak mati, tetapi kau sebenarnya berhasil melewati cobaan. Kaisar ini tidak bisa menahanmu. Jika kau tidak mati, kau akan menjadi masalah serius bagi klan suciku di masa depan. Biarkan aku mati. Tepat sebelum semua orang sadar, Kaisar Putih Raksasa itu meraung lagi dan menamparkan Chen Yuan dengan cakar penghancurnya. Alien tak tahu malu, apakah kau hanya tahu cara menyerang secara diam-diam? Bahkan jika kau adalah Kaisar Alam Semesta, hari ini aku akan membunuhmu. Chen Yuan memasang ekspresi gembira dan tak kenal takut, lalu mengeluarkan raungan pura-pura. Mengangkat pedang Kaisar Dewa Abadi, dia menyerbu ke arah klon Kaisar Putih. Aku melihat dua cahaya ilahi yang cepat dan tak terbayangkan bertarung sengit di ruang hampa kosmik. Kemanapun ia pergi, ruang angkasa hancur berkeping-keping. Menimbulkan badai. Dengan basis kultivasi tingkat 10 dari Yang Mulia, Chen Yuan bertarung melawan pembangkit tenaga tingkat 10 Kaisar Dewa, dan dia tidak kehilangan semangat. Adegan ini langsung membuat pasukan yang berjumlah ratusan miliar terkejut.
Pemimpinnya, Chen Yuan, mampu melawan Kaisar Putih, bertarung melawan Kaisar Dewa Puncak Alam Semesta, tanpa menyerah sedikit pun. Kekuatan ini, keberanian ini, sungguh mengagumkan. Mari kita pergi bersama, tinggalkan Kaisar Anjing Asing ini, dan kita harus membuatnya membayar mahal hari ini. Kaisar Dewa Kuno, Kaisar Salju, Permaisuri Xuanling, Kaisar Dewa Awal Mutlak, Kaisar Api, 5 Kaisar Dewa segera bergabung di medan perang. Situasi berubah seketika, dan kekuatannya menjadi 6 lawan 1. Melihat bahwa dia tak terkalahkan, Bai Huang dengan tegas menyelinap pergi. Menara waktu, keluar. Waktu melambat, terikat. Pencuri manusia, apakah kalian hanya menindas sedikit orang dengan lebih banyak orang? Kaisar akan datang untuk menyelesaikan perhitungan dengan kalian lain kali. Sekali lagi, klon Kaisar Putih menyelinap pergi di bawah hidung kelima Kaisar Dewa. Meskipun Bai Huang berhasil melarikan diri, penampilan Chen Yuan seketika melambungkan prestisenya ke puncak. Bab 1480. Chen Yuan dipenuhi tekanan. Ketangguhannya sekali lagi terbukti oleh kekuatannya. Dengan peringkat ke-10 dari Yang Mulia Alam Semesta, dia dapat bertarung melawan Kaisar Dewa Alam Semesta Puncak tanpa kehilangan semangat. Baru berusia 41 tahun, sebanding dengan Kaisar. Hanya ingin bertanya siapa lagi. Sebagai putra Tianjiao di era yang sama dengan Chen Yuan, mereka yang juga mengalami ujian mewarisi Tanah Suci. Siapa yang dapat berdiri bahu-membahu dengannya? Yang lain masih hanya tingkat galaksi, tetapi dia sudah menjadi penguasa alam semesta yang tak terkalahkan. Jauh di atas semua orang dengan selisih yang besar. Mau mengakui atau tidak, mulai hari ini, atas nama Asap, satu era alam semesta akan ditaklukkan. Dia akan menjadi legenda yang tak tertandingi. Guying. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini, 80 poin. Frost. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini adalah 90 poin. Kedua Yang Mulia Guying Han Suang saling memandang, dan tiba-tiba merasakan kehilangan di hati mereka. Menurut pengaturan awal Ratu Xuanling, mereka harus membuat kekuatan Chen Yuan menembus tingkat ke-10 Yang Mulia sebelum mereka dapat menyelesaikan tugas pengawal. Awalnya diperkirakan misi ini akan berlangsung jutaan tahun. Siapa sangka akan berakhir dalam waktu kurang dari setahun. Mereka sebenarnya sedikit ragu sebelumnya. Tapi sekarang, ada perasaan tak terpisahkan di hati mereka. Semoga misi ini tidak berakhir secepat ini. Tapi Chen Yuan telah menjadi Yang Mulia Puncak Alam Semesta. Semuanya begitu tiba-tiba. Kekuatannya telah meningkat begitu cepat. Aneh. Kaisar Putih ini sangat kuat, lahir dengan darah binatang langit berbintang tertinggi, dikombinasikan dengan kekuatan menara waktu. Jika dia benar-benar bertekad untuk melawan kita, kita mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Ratu Xuanling mengerutkan kening. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa menara waktu masih memiliki banyak kekuatan yang belum digunakan. Bagaimanapun, itu adalah artefak terkenal dari 10 pembangkit tenaga kosmik teratas di zaman kuno. Seberapa kuatkah kekuatannya? Apakah Kaisar Putih sedikit terlalu pengecut? Kekuatan menara waktu seharusnya tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan menggunakan artefak waktu, hukum waktu harus digunakan. Jika hukum waktu digunakan terlalu banyak, akan ada dampak negatif dari waktu itu sendiri, yang akan sangat mengurangi umur dan harapan hidup. Kaisar Putih terjerat dalam energi kematian. Jika Kaisar menebak dengan benar, seharusnya ia akan segera mencapai akhir hayatnya. Jika kekuatan menara waktu diaktifkan secara berlebihan, begitu ia mengalami efek balasan, akhir hayatnya pasti akan datang lebih cepat. Ini mungkin juga alasan mengapa Kaisar Putih masih ragu-ragu sambil memegang menara waktu di tangannya. Kaisar Salju menganalisis secara rasional. Memang, jika batas waktu tidak mendekat, Kaisar Putih tidak akan terburu-buru mencari target. Ketika Chen Yuan mendengar ini, dia hampir memberi Kaisar Salju acungan jempol. Analisis ini memang masuk akal. Lebih masuk akal daripada alasan-alasan yang telah kusiapkan. Tampaknya gelombang avatar ini telah berhasil menyamar. Lagi pula, ketika menyerang dewa, itu benar-benar serangan yang mematikan. Dengan perlindungan tubuh yang diperkuat, aku tidak takut melukai diriku sendiri. Analisis senior Sui Huang masuk akal. Jika masa Kaisar Putih tidak segera tiba, saya khawatir masa depan akan menjadi masalah serius bagi umat manusia kita. Sekarang para dewa dari setiap ras telah keluar, umumnya mereka tidak akan secara pribadi ikut campur dalam konflik antar ras. Kaisar Dewa Alam Semesta adalah orang terkuat yang merajalela di alam semesta. Ia memiliki menara waktu di tangannya, saya khawatir tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sekarang ia mendekati akhir hayatnya, saya khawatir ini adalah satu-satunya penghiburan. Kaisar Awal Mutlak mengangguk. Semuanya, kita sudah membuang banyak waktu.
Mengapa kita tidak pergi ke ruang rahasia Guru Dewa untuk menjelajahinya terlebih dahulu? Mungkin masih ada kesempatan untuk ditemukan di ruang rahasia Guru Dewa. Kaisar Api menyarankan. Baik. Beberapa kaisar Dewa Alam Semesta mengangguk satu demi satu. Dan saat ini, generasi mutan. Saya melihat aura tirani tiba-tiba melesat keluar dari pintu masuk ruang rahasia Guru Dewa. Terbang lurus ke langit. Pihak lainnya berpakaian putih, dengan rambut panjang terurai dan sosok yang cantik. Ini, pembangkit tenaga tingkat 7 Kaisar Dewa. Di alam rahasia Guru Dewa ini, ada pembangkit tenaga tingkat Kaisar Dewa lainnya yang masuk. Saat wanita ini bergegas keluar dari harta karun rahasia Guru Ilahi, awan perampokan yang telah menghilang tiba-tiba menjadi bergemuruh lagi. Awan perampokan yang menakutkan tiba-tiba menyelimutinya lagi. Tapi kali ini, ada 3 jenis penampakan langit berbintang yang aneh. Ini apa? Mata hukuman surga. Kesengsaraan ilahi lubang putih. Kesengsaraan iblis Kaisar Ilahi. 3 kesengsaraan muncul bersamaan. Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin ada fenomena aneh seperti itu? 3 malapetaka muncul bersamaan. Mungkinkah wanita tingkat ke-7 Kaisar Dewa ini belum pernah selamat dari malapetaka ilahi kosmik? Tapi tanpa melewati malapetaka, bagaimana dia bisa menembus ke tingkat ke-7 Kaisar Dewa? Ini sama sekali tidak ilmiah. Kaisar Dewa awal mutlak bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Seharusnya itu adalah rahasia dewa untuk menutupi rahasia. Sebelum dia menembus penguasa alam semesta, dia sudah ada di harta karun rahasia dewa. Dia mungkin telah memperoleh beberapa harta penting di harta karun rahasia itu. Dia dapat mengabaikan penindasan aturan alam semesta dan secara paksa menembus ke tingkat ke-7 Kaisar Dewa. Itulah mengapa dia tidak selamat dari satu pun malapetaka ilahi. Harta karun dengan kekuatan yang luar biasa seperti itu kemungkinan besar adalah artefak peradaban tingkat. Namun, karena dia belum pernah selamat dari malapetaka ilahi kosmik sebelumnya, kekuatan 3 kesengsaraan pasti akan berlipat ganda kali ini, dan dia sudah berada di tingkat ke-7 Kaisar, dan aturan alam semesta mungkin akan mendatangkan malapetaka Kaisar Ilahi yang lebih mengerikan lagi. Kaisar Ilahi Gu Xiao memiliki pengetahuan yang luas dan mulai menganalisis Tao secara logis. Chen Yuan, apakah kau pernah melihat wanita ini di harta karun rahasia dewa? Tanya Kaisar Salju. Chen Yuan merasa tidak nyaman seolah-olah dia telah memakan lalat. Nengat macam apa yang coba diperbaiki Lin Sutong? Awalnya, dengan kultivasi kaisar tingkat ke-7mu, seharusnya tidak banyak orang di alam semesta yang dapat membunuhmu. Belum lagi kau masih memiliki perlindungan tubuh manik keberuntungan. Tapi apa maksudmu dengan melepaskan ketiga kesengsaraan sekarang? Jika Lin Sutong gagal melewati kesengsaraan dan mati secara tragis di bawah kesengsaraan ilahi, bukankah aku akan dikurangi 20 miliar poin peningkatan? Astaga! Ketika Chen Yuan berpikir bahwa dia mungkin masih harus melindungi Lin Sutong untuk selamat dari bencana, dia hampir muntah semua makanan yang dia makan tahun lalu. Astaga! Aku benar-benar tidak ingin berurusan dengannya lagi. Sistem, bisakah kau lepaskan ikatan anjing yang menjilat itu? Ding! Target penjilat anjing telah menjadi raja penjilat anjing yang terikat oleh tuan rumah, dan tidak dapat dilepaskan. Sial! Saat ini, suasana menjadi suram dan mencekik. Seluruh tempat hening. Meskipun mungkin tidak semua orang mengenal Lin Sutong dengan baik, penyeberangan kesengsaraan Kaisar Dewa segera menarik banyak orang yang menonton. Saudara Chen Yuan, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Bahkan jika kau menjebakku, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri. Aku mencintaimu, Saudara Chen Yuan. Aku akan menyeberangi malapetaka. Kudengar menyeberangi malapetaka adalah pelarian yang sempit. Jika aku gagal menyeberangi malapetaka, mungkin aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika aku cukup beruntung untuk berhasil, apapun yang harus kubayar, berapapun harganya, aku akan menebus kesalahan masa lalu, bahkan jika itu berarti memutar kembali waktu dan membalikkan sebab akibat, aku akan melakukan apapun. Lin Sutong melarikan diri ke arah Chen Yuan meskipun dalam malapetaka. Dia berkata dengan wajah tulus. Setelah berbicara, dia melarikan diri menuju kehampaan. Jelas, dia juga tahu bahwa melewati bencana di dekat bumi akan menyebabkan malapetaka yang tidak dapat dipulihkan. Dia langsung melarikan diri dari tata surya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.